Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Mari kita perbarui niat kita, mari kita perbarui semangat kita untuk terus belajar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang suhu dan perubahannya, terutama mengenai konsep suhu dan termometer. Sebelumnya, kita harus paham dulu mengenai suhu. Apa yang dimaksud dengan suhu? Kita telah mengetahui bahwasanya besaran suhu termasuk ke dalam besaran pokok. Apakah Ananda masih ingat satuan suhu dalam satuan internasional apa? Satuan suhu dalam satuan internasional adalah Kelvin. Untuk menyelidiki suhu suatu benda, kita bisa lakukan kegiatan berikut. Kita siapkan 3 buah gelas yang masing-masing berisi air es, air biasa, dan air panas. Tentunya, ketika kita menyentuh gelas pertama yang berisi air es, maka kita akan merasakan dingin. Dan saat kita menyentuh gelas kedua, kita biasa saja, tidak panas ataupun tidak dingin. Dan ketika kita memegang gelas ketiga yang berisi kopi, maka kita akan merasakan panas. Derajat atau tingkatan panas yang dimiliki suatu benda kita sebut dengan suhu. Atau dengan kata lain, suhu dapat diartikan sebagai kuantitas panas suatu benda. Pernahkah Ananda mendengar tentang perkiraan cuaca? Ini adalah perkiraan cuaca oleh BMKG untuk Kota Padang pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 hari Selasa. Diperkirakan bahwa pada pukul 13.00 di Kota Padang, suhu udara yaitu 30 derajat Celcius. Sekarang pukul 15.45 dan diperkirakan pada pukul 16.00 nanti suhu udara yaitu turun 1 derajat menjadi 29 derajat Celcius, dan diperkirakan pukul 19.00 atau pukul 7 malam nanti suhu udara menjadi 25 derajat Celcius. Itu artinya ada penurunan suhu udara yang berarti udara semakin lama atau semakin malam menjadi semakin dingin. Semakin tinggi derajat suhu suatu tempat, maka udara di sana jadi semakin panas. Begitupun sebaliknya. Menurut Ananda, bagaimana cara mengetahui suhu suatu keadaan atau suatu benda untuk mendapatkan nilai-nilai di atas, seperti 25 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius? Nah, untuk mengetahui nilai suatu benda atau nilai suhu suatu benda, maka diperlukan sebuah alat pengukur suhu yang dinamakan dengan termometer. Jadi, termometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur besaran suhu. Jenis-jenis termometer berdasarkan zat yang biasa digunakan untuk mengisi termometer atau bahan untuk membuat termometer dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah termometer zat cair dan yang kedua adalah termometer logam. Termometer zat cair terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah termometer maksimum minimum, yang kedua adalah termometer demam, dan yang ketiga adalah termometer laboratorium. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis termometer ini. Termometer zat cair yang pertama adalah termometer maksimum minimum. Termometer ini disebut juga dengan termometer Sixx Bellani karena dibuat oleh Sixx dan Bellani. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi atau suhu maksimum dan suhu terendah atau suhu minimum dalam satu hari. Zat cair yang digunakan oleh termometer ini adalah raksa dan juga alkohol. Termometer zat cair yang kedua adalah termometer demam, yaitu termometer yang berisi air raksa yang berguna untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skalanya yaitu dari 35 sampai 42 derajat Celcius.
Dibatasi karena suhu tubuh manusia tidak mungkin kecil dari 35 dan tidak mungkin lebih besar dari 42 derajat Celcius. Kemudian tingkat ketelitian dari termometer ini yaitu 0,1 derajat Celcius. Sebelah kiri adalah termometer analog dan sebelah kanan adalah termometer digital. Pada termometer analog jelas bahwasanya suhu atau skala terendahnya yaitu 35 dan skala tertingginya adalah 42 derajat Celcius. Termometer zat cair yang ketiga yaitu termometer laboratorium. Sesuai dengan namanya, termometer ini digunakan untuk penelitian di laboratorium. Ini adalah bentuk dari termometernya yaitu bentuknya panjang. Dan salah satu pemanfaatan dari termometer ini yaitu pada saat proses pemisahan campuran dengan cara destilasi. Pada proses destilasi ini, termometer berguna untuk melihat atau mengamati suhu zat cair yang sedang dipanaskan. Termometer selanjutnya terbuat dari logam, dinamakan termometer logam. Ini adalah bentuk dari termometer logam. Termometer ini biasanya terbuat dari bahan platina, tembaga, dan juga aluminium. Termometer ini disebut juga sebagai termometer industri karena sering dipakai dalam dunia industri. Termometer ini mampu mengukur suhu yang sangat besar sekali, yaitu mencapai 1000 derajat Celcius bahkan lebih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Ananda sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.